Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah bersama Bapak Muhammad Amin Lubis SHI. Ya. Merupakan ketua apa kepala ini, Bang? Ketua KPU. Iya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara. Tentunya kepada pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana tugas-tugas KPU yang ada di Kabupaten Batubara ini. Bagaimana kabarnya, Bang? Sehat, Bang, ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas hari-hari lancar, Bang, ya? Lancar, alhamdulillah. Iya, jadi di sini kami sedikit mengambil waktu Abang untuk menjelaskan terkait bagaimana tugas-tugas KPU ini, Bang. Jadi bagaimana sebenarnya tugas KPU itu, Bang? Oke, jadi KPU Kabupaten Batubara itu khususnya kita di kabupaten secara undang-undang dan regulasi, KPU itu bertugas menjalankan seluruh tahapan pemilu. Nah, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tahapan pemilu itu yang pertama tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian ada DPR RI, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kemudian ada juga DPD, calon perseorangan. Nah, di samping itu kalau untuk kita sendiri khusus di Kabupaten Batubara nanti akan melaksanakan tahapan pilkada bupati dan wakil bupati serentak bersama dengan gubernur dan wakil gubernur. Nah, jadi itu tugas fungsinya. Di samping itu kita melakukan sosialisasi atau menjabarkan program ya terkait tahapan-tahapan pilkada nanti. Kemudian ada juga informasi-informasi yang harus disampaikan ke publik terkait data pemilih berkelanjutan. Itu ya diantara tugas fungsinya. Iya, kalau untuk saat ini tahapan yang udah mendekati untuk pemilu 2024 ini bagaimana, Bang? Ya, hari ini sebenarnya di bulan ini sudah nanti sekitar tanggal 14 di bulan Juni ini akan memasuki tahapan pemilu. Tentu ini kan masih prosesi persiapan tahapan di KPU RI. Namun demikian kami KPU Kabupaten Batubara tetap menunggu peraturan atau PKPU tahapan dan jadwal akan diturunkan ke Kabupaten Batubara. Tapi meskipun demikian kami telah mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pemilu itu akan dilaksanakan di bulan Februari tahun 2024. Jadi lapisan-lapisan masyarakat sudah mulai kami datangi, bekerja sama dengan Pemkab misalnya kemarin terkait kapan pemilu itu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 itu kita akan melaksanakan pesta demokrasi. 14 Februari? Ya, 14 Februari 2024. Iya, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, 14 Februari sudah merupakan ditentukan adanya pemilu untuk presiden, wakil presiden, kemudian ada DPD, DPR RI, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Iya, berarti ada pemilu serentak ini, Bang, ya? Ada pemilu serentak. Ada pemilu serentak. Jadi pemilu serentak ini sebenarnya di mananya serentaknya, Bang? Apakah di tahun 2024 ini memang serentak semuanya, gimana, Bang? Ya, di tahun 2024 ini kita melaksanakan pemilu serentak, ada pemilu presiden, kemudian ada pemilu memilih DPD, memilih DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi disitulah keserentakannya. Kemudian di tahun 2024 ini berlanjut nanti ada pemilu, ada pilkada bupati dan wakil bupati dalam satu tahun itu. Cuman berbeda jadwal dia, berbeda tahapan. Terkait dari apa yang sudah Abang jelaskan dari tugas KPU ini, Bang, sebenarnya KPU itu independen atau bukan gitu, Bang? Ya, ini yang penting sebenarnya. Jadi biar juga masyarakat tahu bahwa Komisi Pemilihan Umum itu dari atas sampai ke jajaran bawahnya ini independen. Tapi meskipun independen, kita harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder yang ada, misalnya TNI, Polri, dan lembaga-lembaga lain. Artinya pelaksanaan pemilu ini harus melibatkan semua pihak.
Jadi partisipasinya harus nanti kita dorong, kemudian keterlibatan semua pihak harus juga kita dorong. Itu meskipun dia independen, tetap juga KPU harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Iya, berarti kalau untuk pengurusan KPU ini langsung dari pusat ini Bang ya? Iya, langsung dari pusat. Ditentukan dari pusat? Iya. Iya, itu dia. Jadi dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kota, sampai nanti di tingkat TPS. Jadi Bang, ini kan KPU ini kan 1 tahun sekali. Kalau dilihat dari periode sebagai ketua KPU, Abang ada 5 tahun. Ya. Nah, jadi selama 5 tahun itu apa yang menjadi kerja hari-hariannya gitu Bang? Ya. Yang pertama tentu selama 5 tahun kita di KPU, kebetulan saya kan sudah 2 periode ya. Ini periode yang kedua. Tentu setiap harinya kita ke kantor, kemudian melihat data-data, terutama data pemilih ya. Data pemilih berkelanjutan ini selalu KPU update, ya, update, berkoordinasi juga dengan pemerintah desa, kemudian Disduk Capil dan lembaga-lembaga terkait, ada juga Bawaslu ya. Jadi kita di KPU tetap selalu mengupdate data-data orang yang meninggal di desa, artinya yang meninggal ini kita coret nanti dari pemilih. Kemudian ada juga data-data orang yang pindah keluar atau pindah masuk. Nah ini juga kita membantu Disduk Capil ya, berkoordinasi dengan Disduk Capil agar data ini nanti bisa mudah kita akses. Tidak lagi seperti kejadian-kejadian kemarin banyak kita lihat karena memang tidak terlaporkan data ini ke desa atau ke Disduk Capil, sehingga pada saat pemilu yang meninggal hidup lagi. Nah ini yang jadi persoalan sebenarnya, yang meninggal bisa hidup lagi. Ini banyak masyarakat yang komplain. Tapi kita menghimbau melalui media kita ini agar masyarakat melaporkan. Melaporkan kalaupun memang ada keluarga yang sudah meninggal, dilaporkan ke pihak desa. Sehingga pihak desa nanti bisa melaporkan ini ke tingkat kecamatan atau Dukcapil. Kemudian Dukcapil nanti berkoordinasi kepada KPU bahwa si Anu misalnya sudah meninggal dunia dan kita bisa coret dari daftar pemilih. Iya, itu dia. Ada juga pindah masuk itu ya Bang? Ya ada juga pindah masuk, ya, ada pindah masuk, dia pindah dari kabupaten lain ke kabupaten kita Batubara. Kemudian ada yang pindah keluar, ada pindah keluar dari kabupaten kita, pindah keluar daerah. Ya. Nah ini kalau pindah ke dalam tentu nanti ada kriteria laporan-laporannya, nanti kita kan harus tahu memindahkan pemilih ini dari kecamatan asal kemudian ke kecamatan tujuan atau desa tujuan, biar supaya tidak tumpang tindih data pemilih itu. Kemudian ada juga kita berkoordinasi dengan TNI, Polri terkait yang pensiunan. Tentu pada saat mereka aktif menjadi TNI ataupun Polri ini kan tidak boleh memilih. Alasan tidak boleh memilih itu gimana Bang? Dari dulu ini Bang pertanyaannya itu Bang. Ya artinya mereka kan tidak ada hak pilihnya. TNI Polri kan memang itu sudah diatur ya, tidak bisa berpolitik ya. Tapi kemudian setelah mereka pensiun ini hak politiknya kan ada, ya, kembali lagi. Ini kita masukkan menjadi pemilih baru namanya. Jadi mereka pemilih baru, bisa juga dikategorikan pemilih pemula kan gitu, karena baru memilih. Iya, termasuk yang umur 17 tahun. Ya, termasuk yang umur 17 tahun karena memang baru memilih, dia pemilih baru ya, pemilih pemula ya. Tapi kalau pemilih 17 tahun ke atas atau belum usianya 17 tahun tapi memang dia sudah memilih, sudah bisa memilih, ini kategorinya pemilih muda. Sebenarnya bukan pemilih pemula. Kalau pemilih pemula itu ya ada pensiunan TNI Polri. Ya, jadi terkait di lapangan ini Bang, kan ada masyarakat bilang saya nggak dapat surat undangan untuk mencoblos gitu Bang. Ya. Itu sebenarnya masalahnya di mana itu Bang? Ya, sebenarnya kan petugas kita di lapangan ini sudah memang sesuai
dengan datanya, data pemilih memberikan C6 namanya atau undangan ya, undangan untuk memilih gitu. Tapi kemudian yang bersangkutan tidak berada di rumah, gitu. Yang bersangkutan tidak ada di rumah, itu nanti pihak petugas dari kita, KPPS atau PPS-nya itu nanti mendatangi kembali sebelum masa waktunya habis gitu. Tapi kalau memang dia tidak mendapatkan surat undangan, dia bisa datang langsung ke kantor PPS atau ke TPS setempat, bisa meminta undangannya. Atau kalau dia memang tidak dapat undangan, di situ kita sebenarnya harus teliti dulu. Beliau ini tidak dapat karena apa gitu. Bisa jadi beliau ini tidak dapat karena memang tidak ada data dia sebagai pemilih di lokasi itu atau di TPS itu, bisa saja di TPS lain gitu. Tapi alangkah baiknya kalau terjadi seperti itu, koordinasilah ke PPS tempat. Tentu ketika dia tidak mendapatkan undangan sebagai pemilih, kalau memang dia mempunyai KTP, kartu tanda penduduk yang berdomisili di situ, tentu dia tetap bisa memilih. Iya, kalau dia dari daerah lain hanya menunjukkan KTP itu bagaimana, Bang? Nah, di sini juga ada kriteria-kriteria pemilih. Artinya dari daerah lain dia menunjukkan kartu tanda penduduknya dan ada surat namanya, ada POM nanti yang diberikan oleh KPU, dia pindah memilih namanya. Jadi karena alasan tertentu, misalnya alasan kerja atau alasan pendidikan, kuliah, studi misalnya, dia bisa mendapatkan POM itu, pindah memilih. Gitu. Kembali kita ke masyarakat ini, Bang. Ya. Jadi kalau kita ini ada sedikit pemikiran-pemikiran gitu ya, Bang ya. Kenapa pemilihan presiden atau apapun itu tidak dengan cara online atau apa gitu? Karena kan kalau kita harus memilih dengan KPU kan harus menggunakan kertas. Kalau mungkin biayanya gimana gitu kan, ini pemikiran-pemikiran kosong aja ini sebenarnya, Bang. Jadi sebenarnya kan karena memang wajar berpikir seperti itu karena eranya era digital, era digital untuk mempercepat proses semuanya gitu. Tapi sepanjang yang saya tahu, kita KPU Kabupaten itu yang saya garis bawahi di awal, tentu semua ini kan kebijakan pemerintah dan KPU dalam melaksanakan proses demokrasi di negara kita ini. Nah, kemudian kenapa harus pakai kertas, kemudian tidak online gitu kan? Hari ini memang kita perencanaan dari atas sudah begitu, artinya memang menggunakan surat suara gitu kan. Tapi tentu pimpinan-pimpinan kita di atas juga membahas ini efisiensinya bagaimana gitu kan, kemudian efektifnya bagaimana, ini membahas. Tapi meskipun dia tidak langsung online melalui luar negeri, tapi data itu akan di-online-kan karena setiap tahapan KPU hari ini yang saya ketahui itu menggunakan aplikasi. Jadi ada banyak aplikasi, setiap tahapan ada aplikasi. Contoh seperti penghitungan ya, ada namanya Situng, sistem informasi penghitungan. Ada sistem Silon misalnya, sistem informasi pencalonan. Banyak sistem-sistem. Jadi ini pun online gitu. Jadi ketika misalnya di TPS terjadi penghitungan, dihitung itu meskipun sudah ada saksi, kemudian sudah ada pengawas, ada juga petugas TPS, tapi masyarakat juga berhak atau pemantau berhak memoto prosesnya gitu, memoto prosesnya bagaimana. Dan situng itu kemudian Sirekap itu, sistem informasi rekapitulasi itu sudah online. Jadi ketika di foto, kemudian ini bisa terkirim langsung online gitu. Jadi meminimalisir manipulasi atau kecurangan. Iya. Karena ada saya lihat di TPS gitu, Bang ya. Itu orang tuh merekap mungkin ya, Bang ya, sampai jam 2 malam. Iya. Nah, itu kan kendalanya di mana? Kan karena harus ditulis, harus dicatat itu ya, Bang ya. Iya. Karena memang setelah
dilakukan proses penghitungan ini kan bertahap. Artinya menghitung itu kita hitung dulu misalnya presiden, kemudian DPR, DPD, harus runut dia, nggak bisa hitung-hitung gitu aja gitu. Dan tahapannya pun harus jelas. Nah, ketika dihitung ini harus terus diisi POM-nya. C1-nya harus terus diisi. Jangan terjadi kesalahan. Nah, untuk mengisi POM-POM ini kan tidak satu rangkap. Banyak rangkap yang harus diisi dan ini tulis tangan sifatnya. Ini yang membuat lama. Nah, bukan hanya jumlah perolehan suara saja yang dihitung, tapi kemudian yang dihitung juga daftar pemilih, kemudian dihitung jumlah pemilih yang hadir, jumlah pemilih yang tidak hadir, kemudian surat suara sah dan tidak sah, jumlah suara masing-masing calon gitu. Kemudian ini juga akan diberikan salinan-salinannya kepada saksi. Ada berapa partai politik? Misalnya partai politik ada 16 misalnya. Iya, kenapa nggak difotokopi aja gitu, Bang? Kenapa nggak difotokopi aja gitu, pakai mesin fotokopi, difotokopikan gitu? Nah, ini yang menjadi kendala kita di lapangan. Kalau kita lihat di lapangan sebenarnya di fotokopi pun justru kan lebih cepat. Tapi tentu ini akan memecah konsentrasi kawan-kawan di TPS. Nah, sehingga harus keluar lagi. Nanti muncul lagi kecurigaan misalnya dari Bawaslu itu C1 dikeluarkan gitu ya. C1 dikeluarkan kemudian di fotokopi. Padahal sebenarnya di fotokopi pun ini tidak menyalahi sepanjang ditandatanganinya basah gitu ya. Nah, ditandatangani oleh saksi partai untuk mempercepat prosesnya gitu. Ya, mungkin bisa dibawa mesin fotokopinya ke situ gitu, Bang. Nah, kalau ini terlalu karena memang banyak TPS. Banyak TPS. Satu, tidak memungkinkan dilakukan fotokopi karena memang jamnya pun sudah jam malam, larut malam. Jadi fotokopi pun belum tentu ada yang buka. TPS juga berapa TPS? Nggak mungkin kita sediakan mesin-mesinnya ya, sediakan mesin fotokopi dan anggarannya pun memang tidak ada seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau prosesi lambat atau cepatnya itu nanti kan tergantung tergantung pemahaman di KPPS-nya sendiri gitu. Tapi yang jelas kita harus wajib memberikan salinan itu kepada saksi Bawaslu. Nah, karena bukan satu berkasnya, banyak berkasnya, itu yang membuat lambat sebenarnya. Jadi kalau untuk personil tugas-tugasnya kalau di kabupaten itu apa namanya, Bang? Ada KPPS gitu ya, Bang? Ya, kalau di kabupaten kita ada KPU kabupaten. KPU kabupaten ini terdiri dari 5 orang. 5 orang ini memegang masing-masing divisi. Ada divisi ada divisi umum dan logistik gitu. Ada divisi data dan informasi. Ada divisi partisipasi masyarakat, sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Ada divisi teknis penyelenggaraan, ada divisi hukum ya. Jadi masing-masing punya divisi, punya tugas. Kemudian turunannya nanti di kecamatan itu ada namanya panitia kecamatan, ya, panitia pemilihan kecamatan, ada namanya PPS di desa ya. Pemilihan nanti di panitia pemungutan suara di desa. Ada KPPS untuk TPS gitu. Jadi itu jenjangnya kalau ke bawah dari kabupaten sampai juga dia ke TPS. Jadi semuanya itu dalam kontrol KPU Kabupaten Batubara. Apakah itu tidak masuk dari persiapan untuk apa ini, Bang? Kan untuk masyarakat itu kan dari masyarakat juga itu, Bang ya. TPS-nya semua itu dari masyarakat. Sudahkah ada persiapan itu, Bang? Nah, kalau untuk hari ini karena tahapannya masih jauh, ya kita belum mempersiapkan terkait itu. Kita masih di KPU Kabupaten Batubara sedang mempersiapkan kapasitas masing-masing SDM masing-masing sekretariat. Hari ini baru lagi diadakan bimbingan teknis pelatihan sekretariat di provinsi, baik itu luring maupun daring ya. Terus diupdate ya, agar kita mengetahui kapasitas sekretariat
yang akan membantu para komisioner nanti menghadapi tahapan-tahapan pemilu. Itu. Kemudian kita juga sedang berkoordinasi ya dengan stakeholder, pemerintah, pihak-pihak terkait agar kita mendapatkan dukungan penuh untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Nah, ini ke depan kita nanti akan bekerja sama juga dengan Pemkab. Ini sedang kita upayakan agar Pemkab juga memberikan fasilitas-fasilitas sosialisasi misalnya ke partai politik atau ke stakeholder lainnya. Iya, berarti itu nanti ada pembukaan untuk petugas-petugas yang ada di TPS-TPS itu ada itu Bang ya? Ada. Nanti kita umumkan itu, ada pendaftaran, proses pendaftaran itu tahapannya juga ada. Itu nanti di tahun berikutnya, tahun 2023 itu mulai diadakan pengumuman pendaftaran atau rekrutmen penyelenggara di tingkat kecamatan, desa, sampai ke TPS. Kalau di TPS nanti itu sebulan sebelum pemilihan. Nah, tapi yang dalam waktu dekat ini ada petugas kecamatan, kemudian petugas desa nanti akan kita rekrut. Itu dia. Jadi terkait tugas-tugas yang sampai ke desa itu kan banyak nih dulu Bang. Yang tahun berapa itu kan ada bahwasanya sampai yang meninggal gitu Bang. Ya. Nah, itu bagaimana itu Bang? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita evaluasi ya di KPU Kabupaten Batubara, tentu kami juga sangat berprihatin lah ya, sangat prihatin dengan kejadian itu karena di Kabupaten Batubara juga ada yang meninggal ya, ada yang meninggal, kemudian ada yang jatuh sakit. Nah, kita juga sudah memberikan santunan pada saat itu kepada mereka-mereka itu. Tapi berdasarkan hasil evaluasi kami, bagi pihak keluarga yang penyelenggara itu sakit, ini kita minta keterangan dari dokter. Sebenarnya bagaimana? Karena begitu mendaftar, mereka juga kan sudah memberikan surat kesehatan ke kita, menyatakan diri mereka itu sehat. Maka kemudian kita lihat berkasnya ada, kemudian kita wawancara, kemudian kita putuskan, kita lantik mereka menjadi penyelenggara. Artinya sudah ada surat keterangan sehat dari pihak terkait, misalnya puskesmas atau dinas kesehatan. Tapi kemudian mereka jatuh sakit, ini juga kita minta surat keterangan dokter, artinya memang sudah ada penyakit bawaan. Nah, jadi yang sakit atau tapi yang meninggal juga di KPU Kabupaten Batubara ini itu sebelum hari H dia sudah meninggal. Nah, sebelum pemilihan dia sudah meninggal. Nah, kemudian yang sakit, ada yang sakitnya itu pada saat hari H, ada yang sakitnya itu setelah pelaksanaan hari pemilihan. Tapi sekedar evaluasi aja, menyatakan kepada masyarakat nanti atau publik, KPU hari ini tentu mempersiapkan yang pertama pemeriksaan kesehatannya ketika dia dilantik. Kemudian ada jaminan kesehatan. Oh, sekarang udah ada Bang ya? Ya, jaminan kesehatan untuk menghindari hal-hal yang seperti kemarin. Jadi itu komitmen dari KPU RI ya. Iya, itu dia. Jadi ada pertanyaan tertinggal ini Bang. Kembali kepada pemilih. Jadi kalau pemilih itu udah tua, sakit, itu gimana Bang? Apakah dia nggak bisa milih lagi atau KPU-nya yang datang ke rumah? Ya, jadi hari ini kan kita kalau proses pemilihan misalnya ada orang yang sakit, ini kan biasa contoh misalnya kasus di rumah sakit. Ya. Kalau di rumah sakit tentu kita buat TPS terdekat dari rumah sakit untuk mengakomodir pemilih-pemilih yang sedang sakit. Kemudian kalau dia di luar dari lokasi rumah sakit, misalnya ada orang yang sakit,
kemudian tidak bisa datang ke TPS, ya kita berharap keluarganya membawa ke TPS. Keluarganya membawa ke TPS, itu ada nanti namanya pendamping pemilih. Gitu. Nah, kalaupun tidak, misalnya kalau memang kita mendapatkan informasi atau TPS mendapatkan informasi bahwa ada yang sakit dan memang situasi di TPS itu masih tersedia surat suara atau TPS itu posisinya tidak sudah memilih semua, ya, artinya tidak pada posisi rame gitu kan, sudah memilih semua. Nah, itu dimungkinkan hak pilihnya harus diakomodir. Artinya harus nanti ada beberapa petugas TPS datang ke tempat yang bersangkutan. Kalaupun memang itu kondisinya tidak bisa dibawa ke TPS, tidak memungkinkan. Tapi saya kira sepanjang yang kita alami tidak ada. Artinya keluarganya pun paham bahwa yang bersangkutan punya hak konstitusional untuk memilih, dia gendong itu. Dan boleh masuk ke TPS pendamping pemilihnya dengan catatan nanti dia diberi pom pendamping pemilih. Iya, itu dia. Ya, mungkin Bang untuk terakhir ya Bang ya, pesan-pesan atau harapannya kepada masyarakat Batubara khususnya Bang, langsung Bang. Silakan, ya, Bang. Oke, terima kasih. Kami dari KPU Kabupaten Batubara tentu sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, ya, terutama pemerintah Kabupaten Batubara, kemudian juga dari masyarakat, ya, stakeholder untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu 2024, baik itu pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden, atau pemilu bupati dan wakil bupati dan gubernur beserta wakil gubernur. Satu lagi yang kami tetap kabarkan kepada masyarakat, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, ayo memilih. Ya. Jadi demikian kepada pemirsa dimanapun Anda berada, cukup luar biasa sekali bincang-bincang kita hari ini Bang. Kami ucapkan terima kasih, ya, sehat-sehat selalu, tetap semangat Bang ya. Ya, sama-sama. Ya, kepada pemirsa, sekian dari kami, bisanews.id, bisa.